Sehingga sebenarnya Komnas HAM hadir itu di negara ini masih hubungan antara negara dan warga negara. Sementara di negara-negara luar, HAM itu sudah masuk dalam semua lini kehidupan mereka. Ya, jadi kita masih berkutat antara negara dan warga negara, dan itu pun terkait dengan sumber-sumber kepemilikan yang dimiliki oleh warga negara. Nah, salah satunya adalah soal pertanahan. Ternyata memang Pak Prabianto, penyebab konflik pertanahan itu adalah mafia tanah yang sampai hari ini belum tersentuh. Ya, belum tersentuh. Kalaupun ada, ya, barangkali itu hanya di level-level tertentu yang tidak punya pengaruh. Bahkan secara terang-terangan mafia tanah itu ya dalam tanda kutip ya terkoneksi dengan kekuasaan. Ya. Nah, oleh karena itu sepertinya bagaimana kemudian dalam konteks hak asasi manusia, dalam konteks juga pertanahan, nanti ketika saudara misalnya masuk dalam keanggotaan Komisioner Komnas HAM bisa membantu ya masyarakat agar mafia tanah ya di negeri ini bisa tersentuh. Jadi ini bukan pekerjaan mudah dalam pandangan saya. Kemudian yang kedua ya di sini juga saudara menyebutkan dalam halaman 5 di makalah yang saudara tulis di bahagian penutup ya bahwa saudara Prabianto menyebutkan hak asasi warga negara seringkali diabaikan. Nah, bagaimana strategi saudara calon kelak menjadi salah seorang komisioner Komnas HAM bisa membuat negara tidak lagi mengabaikan dalam arti menghormati, melindungi dan memenuhi ya hak asasi warga negara. Barangkali demikian, Ketua. Terima kasih. Saya melihat betul ini dan saya hanya mau berpikir begini, Pak Prabianto, bahwa sengketa agraria atau tanah yang ada di negara kita ini ada sengketa yang antar warga yang biasa tiba-tiba jadi besar, akhirnya terlibat pihak keamanan untuk melakukan tindakan. Yang kedua, ada sengketa memang antara pemerintah dengan warga. Salah satunya itu adalah wilayah Republik Indonesia ini kan kebanyakan daerah pegunungan. Di daerah pegunungan ini seperti yang ada di Kabupaten Sopeng, dapil saya di sana itu sudah beranak cucu mereka tinggal di atas tanah itu. Namun tiba-tiba tanah itu diklaim oleh pemerintah bahwa itu adalah hutan, kawasan hutan lindung, kira-kira seperti itu. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan sejak kapan penetapan tapal batas di daerah itu, sehingga banyak masyarakat di sana ditahan, diproses secara hukum, bahkan di penjara. Nah, saya kira ini adalah sebuah problem yang harus diselesaikan di Republik ini, karena bukan hanya terjadi di Kabupaten Sopeng, tetapi bisa terjadi di seluruh wilayah-wilayah provinsi-provinsi lain yang memiliki kawasan yang ada pegunungannya. Ini hal yang sangat serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di situ. Yang terakhir adalah ketiga adalah sengketa yang berkaitan dengan yang melibatkan sumber daya alam yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya alam, di daerah Sultra ada nikel, daerah Kalimantan ada batu bara, di daerah Sulawesi Tengah ada tambang emas di sana. Setiap wilayah-wilayah pertambangan ini selalu ada di situ masyarakatnya. Nah, seakan-akan beberapa kasus-kasus yang ada terjadi konflik adalah ketika masyarakat terabaikan di situ, lalu masuklah kekuasaan yang ada di situ, sehingga mereka terpinggirkan
sementara mereka sudah beranak cucu dari tahun neneknya berada di situ. Ya, saya kira ini sebuah bangsa yang besar dan harus memikirkan semua ini supaya kita bersama-sama memecahkan persoalan-persoalan. Terakhir, yang kedua Pak Ketua adalah Bapak tadi menyinggung soal bagaimana peran korporasi yang ada di Republik ini. Kita bicara tentang korporasi berarti kita bicara tentang sebuah usaha. Kalau kita tentang korporasi yang terkait dengan pembangunan yang membutuhkan tanah dan kawasan, selalu mereka menyatakan bahwa ini masuk dalam set plan kami. Segera jual tanahmu kepada kami. Kalau kamu tidak jual, maka ini bisa menjadi sebuah masalah. Nah, saya kira ini adalah sebuah ancaman yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha korporasi besar kepada masyarakat. Nah, ini banyak kejadian ini Pak Prabianto, kelak bisa disimpan di kepalanya nanti Bapak ini, bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, karena saya bisa tunjukkan masalah satu saat nanti ketika Bapak sudah dilantik, saya bisa tunjukkan di daerah kawasan Jakarta ini bagaimana menyurati pemilik tanah, segera lepaskan tanahmu kepada kami karena ini masuk dalam set plan pembangunan kami. Kalau kamu tidak jual tanahmu kepada kami, maka kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi hal-hal yang tidak ini kan ancaman. Suratnya ada sama saya, Pak. Nah, sekira ke depan kenapa kita mau buka semua ini? Karena kemerdekaan masyarakat ini untuk bertempat tinggal dimanapun berada di situ, maka dia harus mendapatkan rasa nyaman, rasa aman di situ. Bukan ancaman yang ada. Itulah lahirnya Komnas HAM ini menjadi sebuah lembaga harapan bagi masyarakat kita untuk bertumpu mendapatkan sebuah perlindungan di situ tentang hak asasi manusia melekat pada dirinya. Nah, saya kira ini tidak perlu dijawab kalau saya ini Pak Prabianto, cukup ini sebuah paham bahwa ada peristiwa seperti itu dan itu dijadikan sebagai poin untuk diselesaikan ketika ada masalah nanti yang terjadi ketika Bapak sudah dilantik nanti kalau terpilih. Insya Allah Pak Ketua, mudah-mudahan sehat semuanya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.